Kakak sepupu dari Ridho. Ridho mengajak dakwah Iya, di tempat pelacuran. iya. Betul, Bang. Kapan lagi ke sana? Memang begitu masuk ke situ, kita langsung ke mucikarinya, Bang. Jadi minta PSK yang paling senior di situ. Ridho Febri mati di tempat lokalisasi prostitusi. Allah. Akhirnya sekarang Dan anaknya dia- udah 2. Dan dia seorang ustadz. Iya. Ini berat teman-teman. Dan beliau Susah. beliau seorang hafiz Quran, Bang. Allah. Ada Al-Qur'an di dalam dadanya 30 juz. Kalau bukan karena iman, mustahil beliau mau melakukan ini. Karena beliau melihat ini sebagai sebuah peluang kebaikan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa ketemu langsung. Insyaallah, Ustadznya, dengan senang hati. insyaallah. Insyaallah, Bang. Bukan untuk mungkin yang ini ya, Bukan. tapi mungkin untuk menyalami tangannya saja. Betul. insyaallah. Karena saya tangan saya berkah, yakin Bang. tangannya berkah. Tangan berkah, Bang. Karena tolong sampaikan juga sama beliau. Insyaallah. Saya sedang menangani satu kasus yang luar biasa yang saya bilang saya sampai sekarang nggak habis pikir. Sudah lebih 2 minggu ini saya Iya. tangani kasus ini. Jadi lulusan Maroko. Iya. Ya, lulusan Maroko, LCMA. LC. Murtad. Allahu Akbar. Saya nggak pikir sampai logika ini gimana ceritanya. Iya. Dari dia kecil, keluarganya keluarga santri Iya. yang sangat dekat dengan Iya. pondok pesantren. Ya. Dari kecil memang Iya. dia sudah di pondok pesantren. Kemudian dapat gelar LCMA, kemudian banyak bergaul dengan beberapa komunitas entah bagaimana, Iya. tiba-tiba murtad. Dan itu yang lapor ke saya istrinya. Istrinya. Saya sampai sekarang kalau cerita ini nggak habis pikir kok Allahu Akbar. bisa. Tapi itu pernah terjadi di salah satu ulama di Arab Saudi. Ya memang Ya, saya ada- tahu ada kasus kisahnya. seperti itu juga ya, Cuman Bang, ya? tetap aja buat saya Iya. nggak habis pikir. Soalnya Dia ilmunya iya. jauh lebih tinggi daripada kita, Bang. Kalau saya mungkin baca 10 buku, beliau udah 1 juta buku Iya. mungkin. Satu buku mungkin kita belum selesai. Bukan Dia selesai. Udah bermacam-macam kitab Iya, kalau gitu. guru-guru saya tuh ngasih kitab tuh Iya. tebal-tebal, Iya. terus tulisannya kecil-kecil, Iya. huruf gundul. Iya. Aneh bilang, "Ustadz, yang gondrong aja nih susah bacanya." Apalagi yang gundul. Belajar katanya. Ya udah belajar pelan-pelan. Apalagi mereka gitu. Iya, Bang. Yang dari kecil aduh ya Allah. Ya udah kita lanjut aja Siap. yang tadi, Jadi sudah menikah berapa lama sampai sekarang? Berarti sekarang sudah 2 tahunan. Kurang lebih. 2 2 tahun. tahun. Punya Anak sudah 2. anak 2. Iya, nah waktu di kesempatan Lebaran Ridho pulang, Ridho coba silaturahim sama beliau, ngegali Ini masih di Lampung ya? masih. Di Lampung, Betul. daerah Lampung ya? Iya. Di apa namanya? Di daerah Mesuji. Allah, itu daerah saya yang hampir mati. Iya kan, di sana emang rawan konflik antara orang Lampung sama Bali di sana kan? Iya, jadi gini, ini cerita sedikit lagi. Iya, soalnya. iya, Bang. Jadi waktu itu emang di daerah itu katanya dikenal banyak pengrajin senjata api rakitan. Betul. Kemudian banyak transmigrasi Hindu di Iya, sana. betul. Karena mereka tahu saya mualaf dari Hindu, Mm-mm. mungkin mereka tidak suka saya berdakwah di sana. Saya Iya. pernah waktu itu sempat diancam di sana, tapi ya sudahlah, nggak usah dilanjutkan ceritanya. Alhamdulillah sampai sekarang Masih dijaga masih sama hidup, Allah ya, masih Bang. ketemu sama Allah, Arido, jadi alhamdulillah. benar ceritanya Arido. Iya. Dan anak-anaknya juga penghafal Quran. Sekarang sudah sudah mulai dibiasakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi gini, ketika pulang waktu itu Ridho tanya sama beliau, "Mas, saya ini penasaran." Umur berapa Ustadz ini? 27. Ya Allah, Waktu itu di bawah 27, berarti sekarang baru 29, Bang. Adik kelasnya kita gitu kan. Nah, Ridho tanya, "Mas, kok bisa Allah tuh kasih karunia yang beruntut buat beliau?" Saya meyakini bahwa surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillahi yazid fil ardi muragaman katsira wa sa'a, bahwa itu betul. Ya. Tapi saya pengen tahu asbabnya gitu, tentang why kok bisa, kenapa kok bisa gitu kan. Terus akhirnya beliau cerita. Jadi malam itu ibunya bukain pintu rumah. Begitu pintu rumah ditutup, Mbak itu langsung sujud di kaki ibunya, nangis.
Ditanya, "Lo kok iki ngopo to, Nduk?" gitu kan. "Kamu nih kenapa lo?" gitu kan. Kok tiba-tiba malah nangis sujud di kaki ibu. Sini duduk. Kenapa? Ada masalah apa? Berantem sama teman kerja apa? Dia nangis sejadi-jadinya, dia ngeluahin rasa bersalah beliau selama ini yang ditutup-tutupi dari ibunya. Dia cerita, akhirnya Mak Jadi ibunya akhirnya tahu pekerjaan dia aslinya. Dan luar biasanya ibu Allah. itu, apapun pekerjaan kamu kemarin, ibu sudah memaafkan. Allah. Merinding Bang, ini berkah dari seorang ibu. Ibu sudah memaafkan, ibu terima karena ibu paham ini tanggung jawab kamu buat menghidupi ibu sama adikmu, gitu kan. Ya udah sekarang mandi, bersih, minta ampun sama Allah. Mbak ini nggak tahu cara mandi wajib. Apa yang dilakuin Bang? Masuk ke bak mandi Bang, berendam, masih pakai celana jeans. Itu kenapa beliau WhatsApp Ridho 2 hari kemudian, karena beliau habis masuk angin. Allah. Jadi beliau berendam, nangis karena nggak tahu, dia basahin semua badannya sampai ke rambutnya. Selesai itu dia wudhu, gitu kan. Dia cuman sholat 2 rakaat, setiap sujudnya dia nangis minta ampun sama Allah. Besokannya beliau sakit, baru lusa WhatsApp ke Ridho minta ucapan makasih dan lain sebagainya. Terus minta diajak untuk ke tempat belajar ngaji Quran itu. Justru disitulah dia ketemu jodoh dunia akhiratnya, yang mau nerima dan nggak peduli tentang siapa dan bagaimana dia di masa lalunya. Gitu. Tapi prestasinya belum sampai di situ aja Bang. Ini yang bikin kagum. Masih ada lagi. Masih ada runtutannya. Jadi dari jeda 2 tahunan ini, beliau berdua sudah melepaskan 7 orang teman-teman Simba ini dari lembah hitam itu. Yang 5 orangnya sudah menyelesaikan hafalan juz 30. Ini malu luar biasa buat kita Bang. Ini Ridho selalu mengangkat cerita ini ketika sharing, dan mustaminya adalah para anak-anak muda. Apa prestasi kalian? Sehingga besok lusa kita dipanggil sama Allah, terus Allah mengatakan kepada kita, ahlan wa sahlan, silahkan masuk ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inah, irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Wahai hamba-hambaku, pulang. Aku kangen sama kalian. Masuklah ke dalam surgaku, aku masukkan kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Itu yang sampai detik ini menjadi beban pertanyaan berat di dalam diri Ridho secara pribadi Bang. Ketika kita pulang, bekal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini tantangan berat sebetulnya. Karena ini akan jadi berat ke anak keturunan kita nanti. Betul. Karena anak muda sekarang ini ajaib Bang. Betul. Makanya Dewa juga, Ana sendiri juga banyak concern ke anak-anak muda. Iya. Bahkan pernah saya bikin video di YouTube itu, saya bilang sebetulnya saya agak lelah untuk dakwah di masjid, dakwah di pondok pesantren, di majelis-majelis taklim. Ngerasa saya kayaknya ini orang baik semua dan nggak perlu saya nasihatin gitu loh. Mungkin saya waktu itu ya, ini bahasa saya ngomong seperti itu, kayaknya saya nasihatin orang baik, udah mau ke masjid, udah di pondok pesantren, mungkin hafalan dia lebih banyak daripada saya, walaupun umurnya jauh di bawah saya. Makanya kita ke tempat-tempat yang mungkin tidak terjamah dengan dakwah. Betul, anti mainstream. Tempat lokalisasi, kafe, Ana mulai ini dakwah, dakwah di kafe. Itu salah satu tempat favorit Ridho juga tuh. Anak pang, anak pang itu tahu nggak, saya baru tahu loh itu rambut yang dia tinggi-tinggi itu ternyata pakai lem kayu. Pakai lem kayu, betul. Makanya awet. Itu nggak turun-turun, enggak Ustadz katanya. Oh berarti ente kalau sholat jamaah jangan telat. Iya. Kalau telat kan kasihan, kalau dia soft kedua, ketiga kan kasihan yang belakang. Ketusuk kan. Kalau dia soft depan kan lawannya tembok tuh, atau ada jarak jadi aman. Jadi banyak anak-anak, maaf gitu, anak pang juga, dia baru buka sepatu depan masjid sudah diusir. Betul. Nanti katanya ngambil kotak amal atau apa, bau dan lain sebagainya. Ya karena maaf ya teman-teman, buat saya masjid itu justru lebih tepat buat orang-orang yang banyak dosa. Betul, bukan orang yang sudah baik. Iya, benar. Jadi merasa, jadi ada yang bilang, abang saya masih banyak dosa, ya ke masjid.
Bang, saya masih banyak melakukan maksiat. Ya, sholat ayo gitu. Sering-sering emang, ke masjid. Memang ke masjid, sholat, ibadah, emang buat orang-orang yang banyak dosanya. Betul. Bukan hanya buat orang-orang alim, dia dari lahir dari keluarga syekh, lulusan kiai, lulusan pesantren, LCM. Betul. Enggak. Jadi suka saya, makanya ini Masya Allah. Atau ini juga saya pernah dengar ya dari guru saya dan juga sahabat saya yang lama nggak ketemu, Coach Stephen Indribowo, ketua Mualaf Center Indonesia. Dulu pernah di Bandung ada program beliau seperti ini. Dia ngangkutin wanita-wanita malam di pinggir. Jadi dia jalan tuh dari Dago bawah. Dago bawah sampai ke atas, kan naik tuh. Tapi di perempatan dia belok kiri. Kadang bingung tuh. Wah, ini mau ke masjid nih, Darut Tauhid kan, tempatnya Agim. Makin kaget lagi pas masuk ke parkiran Darut Tauhid. Ayo, kan udah dibayar ya, long time semua ada 3 juta, 4 juta. Oke, ini mau kena sampai jam 6 ya. Beberapa ada yang bertobat, maka ada yang masuk Islam. Tapi memang kalau urusan biaya itu mungkin programnya beliau ini juga terkendalanya di biaya itu. Siapa tahu kita bisa bikin 2 program nih. Betul. Pertama yang tadi seperti Arido lakukan bersama kakak sepupu di tempat seperti itu, kita kan sifatnya mengajak. Bukan maksa. Kalau mau ayo, enggak ya udah, ya biaya ya udah kita tahu lah resiko dia, karena itu ada resikonya. Mereka itu berhutang dengan para mucikarinya. Kedua, Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang menyelamatkan satu orang, sesungguhnya dia sudah menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Dan juga kebalikannya, barang siapa yang membunuh satu orang, sama saja kau sudah membunuh seluruh kaum muslimin, manusia di muka bumi. Jadi bisa jadi program apa ya bilangnya ya? Jihad menikah kali ya. Bisa jadi. Karena berat kan jihad ini kan bukan berperang saja, teman-teman. Mereka yang belajar di sekolah sungguh-sungguh jihad. Orang tua suami yang cari pergi mencari nafkah yang halal untuk keluarganya itu jihad. Dan jihad menikah nih barang langka nih. Ini mohon maaf karena ada beberapa yang mungkin sudah viral, kita tahu siapa beliau-beliau ini yang dia dakwah di nightclub, dakwah di tempat prostitusi, mungkin di lokalisasi dan sebagainya, tapi enggak membawa solusi seperti Arido gitu. Kalau mereka kan hanya ya maaf ya, yang saya tahu teriak-teriak di atas meja, berdakwah, menyampaikan gitu kan. Terus kalau misalnya ada di belakang sana, gue mau keluar. Tapi gimana utang gua? Nah itu. Lo mau nggak nanggungnya? Itu. Jadi memang kayak yang di awal tadi kita sampaikan, Bang, kita harus jadi solver. Gitu. Jadi memang itu kenapa umat Islam itu harus punya kekuatan. Karena lawan kita jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh. Gitu. Jadi memang kita harus punya gerak ekonomi, dari sisi finansial gitu. Nah, itu kita harus punya unit bisnis yang memang bisa kita jadikan untuk bahasanya bensin dakwah lah. Betul. Gitu. Jadi larinya nggak akan kemana-mana, tapi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang perlu diselamatkan. Dan ini tempat kita duduk sekarang ini juga nyari bensin dakwah. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Belum ada yang kita nih. Mungkin kalau nanti teman-teman udah nonton video ini diupload di YouTube, ini sebenarnya akan diupload jauh karena konten kita masih sedikit, jadi kita masih ngumpulin, belum tayang. Nanti kalau udah nonton ini berarti ya kita udah punya stok banyak untuk kita bisa tayangkan. Doakanlah, Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Insya Allah dengan senang hati kita bersinergi, Bang. Sampai gimana ya, nggak habis pikir. Emang waktu saya di Jogja itu kan saya datang telat, Iya, Bang. Saya pulang pagi karena malamnya itu saya ke Salatiga. Bukan ke Salatiga, ke Solo. Oh, ke Solo dulu. Ke Solo, waktu itu ketemu teman-teman warung murah yang dia itu mantan
namanya Espresso, mantan Ekspreman Solo, sama Expas, Ekspreman Pasar. Kemudian ada beberapa yang memang pekerjaan dulunya itu produsen ciu. Kalau di Jawa Tengah ciu tuh ini minuman alkohol kayak arak gitu. Mereka berubah menjadi punya misi namanya warung murah. Jadi nasi satu bungkus 2.000. Dan itu nggak kaleng-kaleng, ada bisa pakai ayam, pakai ikan. Jadi bukan, kalau saya nilai itu harusnya mungkin sekitar 18-20 ribu karena plus es teh manisnya plus loh. Ini hanya 2.000. Bahkan kalau dia datang dengan anak kecilnya punya duit cuma 2.000 beli satu, ya udah Pak, ini buat bapak satu, ini satu lagi buat anaknya. Dan itu dia lakukan 2 malam sekali ya kalau nggak salah. Dan itu keliling kota Solo. Masya Allah. Pakai apa Bang? Pakai mobil. Jadi dia mobil bak, dia desain kayak warung kayak mobil box itu. Kemudian dia jalan ke wilayah-wilayah yang banyak orang homeless gitu ya. Dia tinggal di emperan toko, ruko-ruko segala macam untuk menyebarkan makanan. Tunawisma lah ya Bang ya. Man, kita cut dulu ya Man ya, lagi azan. Udah Bang? Udah. Oh. Langsung. Jadi itu sebuah prestasi yang luar biasa Bang. Yang sampai ngajak teman-teman seprofesinya dulu. Itu satu-satu diambil dengan cara yang seperti yang sama. Jadi diduplikasi sama mereka. Ya Allah. Nah, sekarang dibina. Uang finansialnya dari mana? Dari Allah. Mereka? Dari Allah. Jawaban bagus. Dari Allah. Jawaban bagus, tapi ya berarti kantong sendiri ya. Kantong sendiri pasti. Tapi ada aja lah rizki dari manapun selain dari kantong sendiri gitu. Iya betul lah. Jadi memang ini sesuatu yang sebetulnya udah semakin jarang ditemukan. Iya. Dan mahalnya luar biasa. Karena bagi Ridho secara pribadi kalau ngelihat dari sirahnya bahwa Islam itu adalah solusi. Gitu. Itu kenapa kita berdakwahnya jama'i, bukan dakwah untuk aktualisasi diri. Ini masalah. Iya, konsep dasar Islam memang jamaah. Iya. Tanpa jamaah selesai Islam. Nah, masalahnya adalah begini, Bang. Orang akan percaya kalau udah melihat sesuatu dari hasilnya gitu kan, dan itu udah kelihatan. Nah, itu orang baru percaya gitu kan. Ya nggak salah juga sih memang gitu. Cuman kalau misalkan narik ke belakang sejarah besarnya dulu, jelas benar-benar kontradiktif gitu. Karena sekarang ya orang berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bagus banget, bagusnya luar biasa. Betul. Tapi ada rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah jangan sampai kayak contoh kita masak, tetangga nyium baunya aja kita kudu ngasih. Apalagi terus Rasulullah bilang di hadis yang lain bahwa tidak sempurna keimanan seseorang kalau seandainya dia bisa tertidur nyenyak dalam kondisi perut kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Nah itu kan berarti kan mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang mukmin itu harus menjadi solver dan punya empati. Betul. Gitu. Jadi responsibility-nya harus tinggi itu Bang gitu. Nah itu jangan sampai kita nolong yang jauh, ngasih makan yang jauh, sebelah rumah kelaparan. Ridho cuman berpikir gimana nanti hisabnya sama Allah. Gimana kita mau pertanggungjawabannya sama Allah gitu. Bagus, nolong yang jauh, bagus banget gitu kan. Itu juga sesuatu yang baik gitu kan. Tapi terfikir nggak sama kita bahwa di circle kita juga itu ternyata ada orang-orang yang sebetulnya kita harus bantu, tapi karena iman menjaga mereka nggak mau minta. Mereka nggak mau menunjukkan kesedihannya. Mereka nggak mau menunjukkan permohonan belas kasihan dari saudara seimannya. Kenapa? Dia tetap meyakini satu keyakinan bahwa Allah pasti nolong kok. Allah ada. Cuman itu tadi, ketika kita ada orang-orang yang memang mereka nggak minta, disinilah kepekaan kita dan kepedulian kita itu betul-betul dipertaruhkan. Betul teman-teman. Jadi betul yang Aa sampaikan. Jadi Anda suka juga berpesan kepada jamaah kalau misalnya Anda mengisi sebuah pengajian atau taklim, bukan taklim ya, pokoknya sharing session. Karena Anda bukan mudaris, saya bukan guru. Saya masih thalib, saya masih murid. Jadi saya selalu sampaikan kepada mereka yang mulai hilang dari umat Islam ini adab sama akhlak. Betul.
yang kayak tadi Aa bilang, adab terhadap tetangga, Iya. adab suami sama istri, Betul. adab istri sama suami, Betul. adab anak kepada orang tua. Ini Betul. Masya Allah. Betul. Nggak dikasih uang 5.000, ada loh yang ibunya dibunuh. Ada, betul. Ini kan miris, Anak sama teman-teman. orang tua itu. Iya. Ada yang kemarin viral tuh yang HP-nya diambil kalau nggak Iya. salah sama neneknya karena dia anak nakal, orang Iya. tuanya nggak bisa ngasuh, yang ngasuh neneknya, itu neneknya dipukuli. Iya. Padahal itu anak baru umur ya belasan Betul. tahun, 11 Betul. atau 12 tahun. Generasi Ini- milenial berarti Bang iya. ya. Kalau dulu saya sekolah, Iya. itu udah teng 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 teng, pulang, itu Iya. semua kita udah pegang sepeda, Iya. tapi nggak ada yang jalan Iya, sebelum di gurunya. halaman. Iya. Guru kita lewat dulu jalan, Iya. baru kita bubar pulang. Bubar. Anak sekarang itu gurunya naik sepeda, dia naik motor. Matic, itu ngeledekin gurunya. Iya. Dulunya Pak, Iya. masih gitu. Allahu Akbar. Jadi ini bisa jadi jihad yang bagus, Betul. jihad pernikahan Betul. kalau saya bilang bahasanya ya. Betul. Menikahi mereka yang pernah terjerumus di Iya. di Lembah di kita. lembah yang kelam. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang mau? Nah, itu. Siapa yang mau? Nah, ini menjadi PR besar. Mhm. Ya, kalau bicara sisi tauhid ya jelas kita bicara ya Allah yang punya kuasa. Iya. Tapi kan kita juga harus screening gitu. Betul. Kira-kira siapa yang mau gitu, yang punya keinginan untuk apa ya? Sama-sama membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, tapi itu menjadi jalan terdekat untuk sampai ke surga. Ya, dan tetap menghilangkan apa Nilai-nilai masa lalu Iya. yang Allahu Akbar. Itu nggak mudah, teman-teman. Iya. Benar-benar nggak mudah. Makanya sama beliau Mas Ikhwan yang tadi itu bahwa ya Allah nanti yang akan mengatur semuanya. Biar beliau-beliau ini dalam artian pesantren dulu di sini. Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah udah pakai hijab syar'i gitu kan. Pakaian-pakaian lamanya itu sudah jauh ditinggalkan. Dan mereka masih sangat-sangat muda. Mudah-mudahan nanti kita ketemu Insya Allah dengan izin Allah. jalan-jalan lah, Insya Allah. insyaallah. Gitu. Insyaallah. Penasaran. Waktu kesana sama kakak sepupu Iya. itu, udah nikah? Udah, sudah. Terus bilang apa sama istri ya? Ya? Itu Ini bilang luar biasa. sama istri ya bilang diajak sama Kakang. Kan gitu nggak mungkin, Ma pergi dulu ya, makanya lokalisasi. Hah? Koper di depan pintu, Bang. Tahu ada panci, wah lewat gila. Ada suku Aborigin ternyata bisa lempar panci kan, Masya Allah. Tahu koper di depan pintu rumah gitu Iya. kan. Ya itu istri nggak tahu. Istri tahu itu setelah Sudah terjadi. terjadi semuanya. Gitu. Jadi itu memang Ini kan perempuan, Iya. maksudnya perempuan pasti kan punya, aduh, bener nggak ya? Ada nggak kayak gitu? enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, istri itu punya alarm. Ya namanya istri pasti punya alarm masing-masing gitu. Ya. Jadi ketika ada something, nah istri akan, kalau misalkan kita cerita ternyata ada something dan kitanya biasa-biasa aja, nah dia akan percaya, dia akan keep, dia akan protect Ridho. Ya. Tapi kalau misalkan nauzubillah min zalik ketika ada something terus Ridhonya genit, nah dia hatinya nolak. Cerita Ridho kayak gimana pun hatinya nolak. Nah, pas kemarin itu semuanya lempeng aja ya. lempeng. Terus aja ya. Dia dengar, dia terus akhirnya dengan izin Allah juga kita pertemukan si yang kita kisahkan Iya. itu dengan izin Allah, dan ya alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Gitu. Cuman memang agak horor, Bang. Ya, ketika datang ke situ, wah, Ya, gimana nggak horor? Gua mati di sini gimana selesai semua ini gitu Gimana kan. nggak horor? Mana waktu itu lagi proses rekonstruksi trustnya sama orang tua lagi, sama papa khususnya. Allah. Karena waktu Ridho masuk ke dunia dakwah ini memang meninggalkan semua kehidupan dunia, Bang. Maksudnya ya ibaratnya gini, lu dakwah mau ngasih makan apa anak sama istri lu? Ya namanya orang tua itu kan bentuk kasih sayangnya ya, Bang ya. Cuman ya Ridho hanya cuman sami nawatona, dalam artian ya dengar dengan apa yang disampaikan sama papa gitu kan. Ya taat dalam artian ya tidak menyekutukan Allah, mendengarkan apa yang disampaikan sama orang tua, tapi tetap berpijak dengan apa yang menjadi pilihan. Allah. Gitu. Jadi memang jalannya berliku luar biasa. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah dengan izin Allah
dikasih kesempatan untuk jalan di lapangan, grassroots lah ya Bang ya, ketemu sama saudara-saudara yang kurang beruntung, gitu kan, itu semakin menebalkan rasa syukur kita Bang. Walaupun sebetulnya kita bukan siapa-siapa, Allah yang punya kuasa, gitu kan. Makanya yang pada akhirnya justru ini semakin menebalkan rasa syukur kita bahwa kita diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke tempat-tempat itu, kayak kita silaturahim hari ini juga. Ridho selalu berprinsip bahwa pasti ada kebaikan yang bisa Allah karuniakan kepada kita, apapun itu. Ridho bisa belajar sama Abang gitu kan. Bukan hanya sekedar silaturahim dan sebagainya gitu. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Sama satu lagi, watawassaw bil marhamah. Jadi menyampaikan sesuatu dengan kesabaran, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kelembutan. Dan Allah itu sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal yang dilawannya ini Fir'aun. Jadi belum ada sekarang. Kalau sekarang yang ngaku nabi ada, banyak. Ngaku malaikat ada, tangkap polisi kan? Tangkap polisi. Karena ada yang udah mati juga. Iya benar. Tapi lucunya ada pengikutnya Bang. Itu yang jadi masalah. Makanya belum ada kayak Firaun itu yang mengaku Tuhan. Ada di Bekasi, di Bandung belum ada. Betul. Makanya yang mengaku Tuhan saja masih Allah perintahkan kepada Nabi Allah ini Musa alaihissalam untuk menyampaikan, mendakwahi Firaun dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan akhlak dan adab yang baik. Qaulan sadida, qaulan layyina, kata-kata yang penuh hikmah. Maka dari itu jangan pernah nih, terakhir ya teman-teman ya. Jangan pernah kita berpikir berdakwah itu harus jadi ustadz, yang melewati akademik. Itu taklim. Mengajar. Sedangkan berdakwah ini mengajak. Bahkan ada seorang bapak-bapak gitu dari rumahnya jalan sendiri ke masjid, sholat, dia taklim, ngaji, bertahun-tahun seperti itu. Pada saat meninggal Allah minta tanggung jawabnya, hai fulan, kau sholat di masjid, kau mengaji di masjid, tapi tetanggamu tak kau dakwahi, tak kau ajak, kau jalan saja sendiri. Belum selesai Allah meminta tanggung jawab kita, datang tetangga kita, ya Rob, saya kenal bapak ini. Dia kalau dari rumah mau ke masjid lewatin rumah saya, mau pengajian lewatin rumah saya, tapi demi Allah dia tidak pernah mengajakku. Ya Allah ya Rob. Ajak anak-anak kita, ajak saudara kita, adik laki-laki kita, cinta ke masjid. Saya senang tuh kalau misalnya anak muda, bro, jalan yuk ke mall. Jam berapa? Ntar jam 8 lah. Ngumpul di mana kita? Di masjid ya. Kita isya dulu. Asik kan? Keren banget ya. Udah harus kayak gitu. Anak muda sekarang ini ngumpul, handphone semua. Bener. Dikasih serunya cuma 5 menit 10 menit awal doang. Dikasih program one day one juice. Wah kebanyakan Ustadz. Dia baca WhatsApp 5 juz. Banyak. Ini kan Masya Allah. Betul. Ngumpul main game. Harusnya taruh handphone, ngobrol bro, apa kabar, gimana? Kayaknya kapan-kapan kita bikin program Sun Mori deh Bang. Betul. Tapi subuh dulu berjamaah. Sunday morning ride. Wih Masya Allah. Tapi tikumnya di masjid. Kita sholat subuh berjamaah dulu. Setuju. Habis itu kita keliling Bekasi, gitu kan? Nanti baru jaraknya Bekasi di mana-mana. Di mana aja lah. Oke, di mana aja. Di mana aja bisa. Ya kalau misalkan contohnya di Bekasi gitu kan, nanti kita cari kafe, nongkrong di situ, sarapan, sharing. Setuju. Gitu. Karena kita harus care sama anak muda. Betul. Karena kita pernah saya pernah muda. Sama Bang. Saya pernah muda. Jadi kasih anak muda sekarang. Gitu. Dulu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu umur 21. 21 tahun sudah jadi sultan. Umur 21 mau ngapain? Nikah enggak berani. Kerjaan juga enggak gampang. Kuliah masih dimodalin. Serba salah, Masya Allah. Jadi memang ini jadi PR untuk kita semuanya bahwa dakwah itu mengajak. Karena waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah di Fusilat. Perkataan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita menyeru dan mengajak kepada saudara-saudara kita untuk yuk
kita cinta sama Allah, yuk kita bersyukur sama Allah, yuk kita cinta sama Nabi, yuk semoga kita bisa diberikan syafaat dan bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Iya, Bang. Mau lakukan itu lagi? Dengan senang hati insyaallah. Bismillah. Gitu. Memang harus dengan persiapan. Dengan senang hati, ayo bismillah. Nanti juga dengan kesibukannya Arido nyetir sendiri, jauh bahkan waktu ke Jogja kemarin Surabaya nyetir sendiri, sekarang dari Bandung ke Bekasi nyetir sendiri. Alhamdulillah. Di depan kita nih ada sponsor nih. Ya Allahu Akbar. Ini untuk meningkatkan vitalitas tubuh. Apalagi sekarang sudah masuk pancaroba. Ini kalau di Indonesia yang September, Oktober, November, Desember ini hujan. Air isinya. Bukan hujan batu. Jadi udara nggak menentu, teman-teman. Gampang sakit, gampang pilek, masuk angin, bibir pecah-pecah, jempol keriting. Jadi semua untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, vitalitas tubuh kita. Belum lagi nanti katanya, tanda petik nih katanya, ada gelombang ketiga COVID. Nah, ini cocok teman-teman. Nyari di mana? Cari Kocengli. Ini obat herbal. BP POM sudah ada, sertifikat halal, dan bisa dicari di Tokopedia, insya Allah. Jadi ini belum mulai tapi sponsor lumayan. Alhamdulillah, Bang. Ini belum lagi saya cerita yang di belakang nih, Getski, sepatu luar biasa. Band saya disponsori sama Getski ini sudah lumayan lama, hampir 2 tahun ya. Masya Allah, ya Bang. Jadi beliau seorang desainer sepatu, dulu pernah bekerja di merek-merek ternama yang gambar centrang segala macam itu, sampai akhirnya bikin pabrik sendiri. Azan dia yang matiin mesinnya. Masya dia yang Allah. Azan, dia yang imam. Untuk karyawan-karyawannya. Ada karyawannya bandel disuruh huruf 3 hari bandel banget, 40 hari belum baik juga nggak dikasih pulang, udah baik baru pulang kerja lagi, azan matikan lagi, dia sholat dulu, sudah selesai zikir segala macam, kerja lagi. Nah, ini harus banyak nih pengusaha seperti ini. Dan juga kalau menjaga vitalitas jangan lupa Kocengli ini. Insyaallah. Syukran ya. Siap. Arido, juga, Bang. Terima kasih jazakallah yang sudah mampir. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kita panjangin, bersinergi. Saya ada jadwal kemana, saya mau ajak Arido. Siap. Arido juga kalau misalnya butuh saya murahan kok. Santai aja. Yang nyetir bukan saya, apa segala macam. Bang kesini, ayo. Saya bilang mas, selama nggak ada jadwal, ayo aja. Dan Arido ini ganteng banget. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. kalau misalnya ada hadis di neraka banyak perempuan, ini bisa selamatkan. Kalau ustadznya kayak begini, masya Allah. Amin. Syukran ya. Siap, sama-sama, Bang. Udah kita ketemu lagi ya. Insyaallah. Ya teman-teman, sekian dulu Japri kita hari ini. Kita ketemu lagi di program-program yang lainnya. Tetap kalau suka, kalau ikhlas, silahkan untuk subscribe, untuk like, komen. Kalau enggak masalah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang berkah. Mudah-mudahan ini punya manfaatnya buat teman-teman semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.